Assalamualaikum, sahabat cerita. Menyambut Hari Ibu di bulan Desember ini, saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda yang menjadikan teladan bagi kita semua atas baktinya kepada ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang pemuda dari Yaman. Dia sangat miskin dan memiliki penyakit kulit di seluruh tubuhnya, timbul belang putih. Suatu hari, ibunya yang tidak bisa melihat meminta satu permintaan kepada Uwais. Uwais, aku pengen haji ke Baitullah. Uwais pun mengiyakan, tapi sabar ya Bu, sampai waktu haji datang. Sambil berpikir keras, bagaimana dia seorang yang miskin kok bisa pergi haji ya. Terus dari uang tabungannya, dia pun membeli seekor domba dari tetangganya. Dombanya sangat kecil, dibuatkan kandang, terus diberi makan setiap hari. Tidak lupa, Uwais pun menggendongnya si domba tadi dari atas bukit, turun bukit, naik turun, sampai-sampai orang di sekitarnya nih, ada yang berbicara, wah Uwais itu gila, ada domba kok ya digendong setiap hari, naik bukit, turun bukit, begitu seterusnya. Sampai 8 bulan, sehingga domba itu beratnya mencapai 100 kilo. Tibalah bulan haji dan Uwais pun mengajak ibunya pergi haji dengan cara menggendong. Uwais, apakah kamu kuat menggendong ibu nih dari Yaman ke kota Mekah yang sangat jauh? Sudah Bu, saya sudah latihan setiap hari menggendong domba yang beratnya 100 kg. Uwais pun sangat bersemangat. Sampailah di kota Mekah dan Uwais pun bisa menyelesaikan proses hajinya dari awal sampai akhir, sampai dengan menggendong ibunya. Di depan Ka'bah pun Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ibunya juga bertanya, hai Uwais, yang didoakan kok cuma ibu saja, emangnya kamu gak pengen ya diampuni dosanya oleh orang tua kamu? Ibu, kalau doanya terkabul, ibu jelas masuk surga. Kalau di surga, ibu jelas akan meridhoi saya. Secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Betapa berbaktinya Uwais kepada ibunya sampai percaya bahwa ridho ibu adalah ridho Allah. Sehabis berdoa, ada sebuah keajaiban tanpa diminta. Penyakit kulit Uwais yang di seluruh tubuhnya itu timbul tadi belang-belang putih spontan langsung hilang. Kecuali di telapak tangannya. Ada sebuah hikmah nantinya yang akan saya ceritakan. Di telapak tangan Uwais, belang putihnya tidak hilang. Ternyata itu sebagai tanda nantinya. Tanda dari siapa? Tanda yang diucapkan Rasulullah kepada sahabatnya. Sehabis Uwais menjalankan ibadah haji pun, akhirnya Uwais pulang ke rumah. Namun Uwais masih punya sebuah cerita nih, sebuah cita-cita. Aku ingin ketemu Rasulullah. Bagaimana caranya ya agar aku bisa ketemu Rasulullah? Sedangkan ibuku di sini sendirian. Oh ya, saya titipkan saja pada tetanggaku, akan saya penuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan Uwais pun berpamitan.
Bu, aku ingin ketemu Rasulullah. Aku sangat rindu pada Rasulullah. Ya silahkan, hati-hati di jalan ya nak. Doakan ibu baik-baik saja di sini. Iya, bergegaslah Uwais ke tempat, ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Dan di dalam ternyata cuma ada Siti Aisyah. Waalaikumsalam. Saya ingin ketemu Rasulullah. Wah, Rasulullah sedang pergi ke medan perang. Betapa sedihnya. Wes, duh gimana ya? Haruskah aku menunggu Rasulullah? Sedangkan ibuku di rumah sendiri. Ah, aku pamitan sajalah. Aku mendingan menemani ibuku saja. Kasihan sendirian. Habis itu, ibunya pun, si Uwais tadi pamitan sama Siti Aisyah. Saya pamit sajalah. Ibuku di rumah sendirian, tidak ada yang menemani. Ibuku sudah tua, aku lebih baik mending ketemu Rasulullah. Oh iya ya, nanti saya sampaikan. Selang beberapa saat nih, ketika Uwais sudah sampai di rumah, ketika perang sudah usai, Rasulullah pun datang ke rumah, terus bicara, Assalamualaikum, Aisyah. Apakah benar di sini kemarin itu ada tamu yang ingin bertemu dengan aku? Dia adalah orang yang sangat menyayangi ibunya. Sontak para sahabat pun kaget. Wong baru pulang dari medan perang, kok tahu-taunya kemarin di sini tuh ada tamu. Terus Aisyah pun membenarkan, benar ya Rasulullah, berhubung dia memikirkan ibunya yang di rumah sendirian, sudah dia lebih memilih menjaga ibunya. Hei sahabat Ali, sahabat Umar, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau sahabat semua suatu hari bertemu dengan nama yang namanya Uwais Al-Qarni, kurang lebih hadisnya seperti itu ya. Intinya Rasulullah itu memberi mandat, memberi wasiat kepada sahabat Ali dan sahabat Umar. Mintalah doa kepada Uwais. Baik Rasulullah. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, sahabat Ali dan sahabat Umar belum bertemu namanya Uwais. Sehingga ketika ada rombongan yang dari Yaman selalu ditanya, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni di sini? Dan alhamdulillah, satu rombongan ada yang mengaku, ya, Uwais sekarang sedang menjaga tenda di sana. Kedua sahabat pun bergegas. Assalamualaikum. Ternyata Uwais sedang sholat. Sehabis sholatnya selesai, Uwais menjawab, Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan? Kamu namanya siapa? Namaku Abdullah. Spontan dua sahabat tadi terus tertawa. Saya juga Abdullah, hambanya Allah. Benarlah, siapa namamu? Bahasa kita seperti itu. Ya, namaku Uwais Al-Qarni. Oh ya, boleh saya bersalaman denganmu? Akhirnya mereka berjabat tangan dan memeriksa apakah benar sesuai yang diutarakan oleh Rasulullah, bahwasanya di telapak tangannya ada tanda putih. Ternyata benar. Ini adalah Uwais Al-Qarni yang dimaksud Rasulullah. Uwais, saya diberi wasiat oleh Rasulullah agar minta doa ke kamu. Awalnya Uwais menolak, tapi akhirnya mau mendoakan. Saking gembiranya sahabat Umar didoakan oleh Uwais, maka sahabat Umar ingin menghadiahkan 2 buah negara kepada Uwais. Uwais,
saya hadiahkan ya untuk kelangsungan hidup kamu 2 buah negara ini. Jangan, tolong, saya punya permintaan. Cukup 2 orang sahabat, yaitu jenengan berdua yang hanya mengenal saya. Sehabis ini jangan sampai ada orang lain yang tahu tentang identitas saya. Saya mohon. Akhirnya 2 sahabat itu pun menuruti kemauan Uwais, tidak mempublikasikan siapa Uwais itu sebenarnya. Akhir cerita, Uwais pun akhirnya meninggal. Dan ajaib, ketika Uwais meninggal, tiba-tiba ketika Uwais akan dimandikan, sudah nampak banyak orang yang ingin memandikan jenazahnya, padahal mereka nggak saling kenal, dan tetangga-tetangganya Uwais nggak ada yang kenal. Terus ketika akan dikafani di dalam rumahnya, sontak pun tetangga-tetangganya kaget. Kok ada orang banyak juga ini yang siap mengkafani Uwais? Siapakah gerangan? Tidak cuma itu, ketika akan sampai dimakamkan, di dalam makamnya sudah siap banyak orang yang siap menerima jenazahnya Uwais untuk dimakamkan. Subhanallah, Masya Allah, betapa mulianya sesosok Uwais ini. Ternyata mereka adalah para malaikat Allah yang ingin mengurus jenazah Uwais. Betapa mulianya sesosok Uwais ini. Karena apa? Karena Uwais adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Mungkin dari cerita ini bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Emang sangat sulit yang namanya berbakti kepada orang tua. Emang sangat berat, tidak mudah. Karena pahalanya tidak ada tandingannya. Begitu kita diberi kemuliaan, maka betapapun sulitnya kita untuk berbakti, banyak aral, banyak rintangan, niatkan mulai dari sekarang untuk berbakti kepada orang tua kita. Saya cukup sekian dari saya. Ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, like agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.